لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فيا أيها الحاذرون اتقوا الله في كل وقت وحين لعلكم تفلحون كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الآية صدق الله العليم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin ikhwatul iman jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah yang kami hormati, yang sama-sama kita mengharap ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kembali kita panjatkan puji serta rasa syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Maha Pengampun, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Biiznillah, dengan izin Allah, biqudratillah, dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini, bahkan detik ini, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan jatah usia, sehingga segala kesempatan kita gunakan untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Di antaranya kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan niat dan langkah kita, amal yang kita laksanakan menjadi amal yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal tersebut insya Allah akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita nanti di yaumul jaza wal hisab. Shalawat serta salam selamanya semoga tercurah kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, idola kita sebagai umat Islam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat tabi'in, dan semoga sampai kepada kita yang senantiasa kita berusaha merekesang banting tulang, senantiasa nyumponan karena sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatul iman jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, hendaknya kita menyegarkan syahadah kita dengan mempersaksikan dengan dasar ilmu dan keyakinan yang kita miliki bahwa tidak ada lagi ilah yang wajib kita ibadahi, yang wajib kita sembah, hanyalah Allah semata. Dialah tempat kita mencurahkan segala pengabdian kita, dialah tempat kita bermunajat, dialah tempat kita bermohon, karena kita adalah makhluk dhaif, makhluk lemah yang senantiasa butuh bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita menyegarkan syahadatul Rasul kita dengan mempersaksikan dengan dasar ilmu dan keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin ikhwatul iman jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sedikit berkenaan dengan mencari hikmah di balik musibah. Hadirin ikhwatul iman jamaah rahimakumullah. Kalau kita perhatikan dewasa ini, mungkin dari bulan Maret tanggal 14 atau tanggal 16 kita dikejutkan dengan berbagai macam berita
yang mana tadinya hadirin ikhwatul iman, bukan hanya kita, sekali berpemerintah pun mungkin bisa dalam tanda petik menyepelekan hal ini. Indonesia tidak akan pernah datang yang namanya virus, sudah kebal. Tetapi ternyata 2 bulan terakhir hadirin ikhwatul iman, sehingga kita dikarantina, sehingga kita harus duduk tinggal di rumah masing-masing. Bahkan kita melihat di media, melihat di berita, banyak yang sudah menjadi korban. Bahkan kalau kita lihat tadi malam, Bapak Ahmad, siapa juru bicara itu, menyatakan yang sudah menjadi korban terpapar itu dari seluruh Indonesia itu sudah mencapai 21.745 kasus. Luar biasa hadirin ikhwatul iman. Bahkan yang sudah meninggal sekitar 1.351 orang. Yang sudah sembuh alhamdulillah 5.249. Hadirin ikhwatul iman jamaah rahimakumullah. Ini adalah mengejutkan bagi kita, karena kita tidak membayangkan sebelumnya, tetapi ternyata di balik itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Allah melimpahkan musibah dengan berbagai macam cara kepada kita sekalian. Tetapi bagaimana kita menyikapi musibah tersebut? Hadirin ikhwat iman, tetapi bagi kita tidak berkecil hati hadirin ikhwat iman. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, tentunya kita bisa mengambil hikmah dari berbagai macam bencana, dari berbagai macam musibah, sehingga kita akan terus meningkatkan ketaatan kepada Tuhan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di dalam kesempatan kali ini ada 4 hal yang saya akan sampaikan, bahwa di masa Ramadan khususnya di rundung wabah ada beberapa peluang pahala yang akan kita raih karena kesabaran kita, baik sabar as-sabru fi thaatillah, sabar karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau as-sabru inda musibah, sabar di dalam rangka menghadapi musibah itu sendiri. Hadirin ikhwat iman jamaah rahimakumullah, kita sabar di dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melipat gandakan pahala kepada kita sekalian. Kita bisa lihat di dalam Al-Quran surat Toha ayat 132, Allah menyatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wasbir 'alaiha la nas'aluka rizqan innahu narzuqu wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat, dan di dalam melaksanakan sholat itu harus dibarengi dengan kesabaran. Kami yang memberikan rizki kepada kalian, itulah akibat yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Hadirin ikhwat iman jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang yang sabar ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah jelaskan di dalam surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 155. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin. Allah akan menguji kepada kita sekalian, baik dengan ketakutan, kekhawatiran, ataupun dengan rasa lapar. Allah akan menguji dengan sedikitnya harta kita, ataupun dengan jiwa dan buah-buahan. Maka berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Tentunya hadirin ikhwat iman, kita berharap apa yang kita hadapi sekarang ini, baik kita ibadah di rumah ataupun di masjid, Allah akan melipat gandakan pahala kita. Kemudian yang kedua hadirin ikhwat iman, hikmah di balik musibah, khususnya di bulan Ramadan ini, karena diberikan wabah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pahala ibadah lebih berlimpah. Segala ibadah di bulan Ramadan pahalanya akan berlipat ganda. Kita melaksanakan ibadah sunnah, Allah akan memberikan ganjaran ibadah yang wajib, dan begitu ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan sekali kita melaksanakan ibadah umroh saja di bulan Ramadan,
Allah akan melipat gandakan sebagaimana ganjarannya melaksanakan ibadah haji. Hadirin ikhwat iman jamaah rahimakumullah, kali ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kerjakanlah umrah di bulan Ramadan, nilainya sama dengan naik haji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin ikhwat iman jamaah rahimakumullah. Kemudian bila ada suatu kondisi yang membuat ibadah kita lebih berat, lebih sulit, ataupun berbagai macam kendala yang bisa kita hadapi, itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nilai pahala yang luar biasa. Hal ini diungkapkan oleh Siti Aisyah. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya besar kecilnya pahala ibadah tergantung kesulitan dan biaya yang dikeluarkan oleh kita. Bagaimana kita tidak sulitnya melaksanakan ibadah dengan berbagai macam kekhawatiran, takut ini, takut itu, bahkan bukan hanya ketakutan. Di daerah yang dinyatakan merah itu dilarang untuk melaksanakan ibadah di tempat-tempat yang sudah biasa kita laksanakan, yakni di masjid. Hadirin ikhwat iman jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di masa Ramadan itu ada kesempatan meraih dua sarana penghapus dosa kita sekaligus. Yang segala ibadah di bulan Ramadan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita, dan di sekaligus adalah kena musibah itu juga akan menghapuskan dosa-dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadisnya, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan dengan dasar iman wa ihtisaban, mencari harapan Allah Subhanahu wa taala, jaminannya ghufira lahu, Allah akan mengampunkan dosanya ma taqaddama min dhanbi. Hadirin ikhwan jamaah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat Hud ayat 114 Allah menyatakan, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan kita. Sungguh luar biasa hadirin ikhwan iman. Di samping itu juga pahala dosa yang akan kita raih ataupun yang akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala diberikan musibah. Hadis dari Abi Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran, kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Hadirin ikhwat iman jamaah rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan hikmah yang terakhir, yang keempat, di masa Ramadan berundung musibah, insya Allah segala doa yang kita ungkapkan, yang kita panjatkan akan makbul, akan diterima insya Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan itu sendiri, apalagi kita berundung musibah. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan salah satu ayat yang ada rangkaiannya, yang ada hubungannya dengan ibadah saum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini menyatakan bahwa jelas ketika kita berdoa di bulan Ramadan, mustajab akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah menyatakan, "Salatun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftir." Ada tiga hal yang mana ketika orang tiga hal tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan terhalang doanya. Salah satunya diantaranya as-shaimu hatta yuftir, orang yang melaksanakan saum sehingga dia berbuka. Hadirin ikhwan iman jamaah rahimakumullah. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita maksimalkan ibadah di bulan Ramadan, apalagi diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan melipat gandakan pahala, akan menguatkan keimanan dan kesabaran kita. Sekarang pertanyaannya, hadirin ikhwan iman, bagaimana menghadapi bencana, bagaimana menghadapi wabah, bagaimana menghadapi kesulitan? Karena memang ini adalah kesulitan, kita tidak bisa aktivitas seperti biasa, kita ibadah dibatasi dan lain sebagainya, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi.
saya akan mencari solusi. Salah satunya dari sekian banyak solusi, kita berkaca, bercermin kepada kisah Nabi Yunus. Bagaimana Nabi Yunus ketika dia seakan-akan menolak takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kalah berjuang, dia lari dari medan pertempuran, dia tidak menerima putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lari ke pinggir laut dan naik perahu. Akibatnya apa yang terjadi? Dia dengan undian harus jatuh karena keberatan muatan. Dialah yang diceburkan ke laut dan akhirnya bagaimana ditelan dengan ikan yang sangat besar. Maka ada 3 kesulitan yang dialami oleh Nabi Yunus. Kesulitan pertama, dia harus gelap di dalam perut ikan. Kemudian gelapnya lautan yang sungguh luar biasa luasnya, dan gelapnya malam yang sangat gulita. Maka dalam kesempatan kesulitan tersebut, bagaimana yang ditunjukkan, yang dihadapi oleh Nabi Yunus, dia tidak menyerah kalah, karena dia yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang senantiasa taat kepada Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan kepada orang yang beriman. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus yang terdapat di dalam surat 87 atau surat Yunus ayat 87, yang terungkap di dalam perut ikan, dia la ilaha illa anta subhanaka kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Suci dan kami adalah orang-orang yang sangat zalim. Ada 3 hal yang diungkapkan oleh Nabi Yunus. Mungkin ini sebagai pelajaran bagi kita ketika kita diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, la ilaha illa anta. Kita mengakui bahwa tidak ada lagi ilah yang wajib kita ibadahi, hanyalah Allah semata. Ini adalah hal yang luar biasa karena masalah akidah, masalah keyakinan. Tidak ada yang wajib ibadahi, hanyalah Allah. Maka kalau kita ibadah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukumnya adalah syirik. Sedangkan syirik adalah dosa yang sangat besar. Bahkan bukan hanya zulmun azim, bukan hanya dosa besar, dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik sebelum dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh luar biasa pengakuan kita bahwa Allah adalah sembahan kita. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Tunggal. Ini yang harus kita camkan, bahwa akidah kita, keyakinan kita tanpa dibarengi dengan keyakinan-keyakinan. Karena kemusyrikan itu, syirik itu bisa jadi yang akan mengganggu, bukan hanya menyembah berhala, bukan hanya menyembah pakai kong. Harta bisa kita sembah, pangkat, jabatan, dan kedudukan bisa kita sembah, keluarga bisa kita sembah, apapun yang kita sembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah hukumnya syirik. Tentunya pelajaran bagi kita ketika ada kesulitan, serahkan la ilaha illa anta. Tidak ada lagi ilah yang wajib kita ibadahi, hanyalah Allah. Subhanaka, Engkau Maha Suci. Kita memahasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita dari sejak Isa mungkin sampai sekarang, bahkan sampai nanti kita mau pulang, memahasikan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ungkapan takbir, dengan ungkapan tahlil, dengan ungkapan tahmid. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita bisa banggakan? Ilmu tidak ada gunanya, harta tidak ada gunanya, jabatan tidak ada gunanya, kesombongan semua tidak ada gunanya di hadapan Allah. Allah yang Maha Besar. Kita harus memahasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sombong, kalau kita takabur, kalau kita ujub, apa dalam sejarah yang menyatakan dengan kesombongannya tidak ada kebahagiaan, kehancuran, kebinasaan. Semuanya orang-orang yang takabur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci. Wa kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku menjadi orang-orang yang senantiasa menganiaya diri, senantiasa berbuat dosa, senantiasa melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Nabi yang lainnya, bahwa ketika dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, dia mengakui dosanya. Rabbana zalamna anfusana, sesungguhnya kami adalah telah menzalimi diri kami. Begitu juga Nabi Yunus, bahwa dia sudah mengakui kesalahannya, bahwa aku adalah termasuk orang-orang yang zalim, aku adalah termasuk orang-orang yang beraniaya. Hadirin ikhwati iman jamaah rahimakumullah, tentunya bagi kita pelajaran. Mari di dalam menghadapi musibah ini, selain hikmah yang bisa kita ambil, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya yang harus kita sembah, mengagungkan nama Allah dan mengakui dengan serendah hati bahwa kita adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, yang banyak dosa dan kecelakannya. Hadirin ikhwati iman, kepada Allah jualah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menakdirkan, mudah-mudahan segala musibah yang kita hadapi ini Allah akan memberikan jalan kepada kita ending yang baik sehingga kita terlepas dari musibah yang kita alami. Hadirin ikhwati iman jamaah rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.